Hai, selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang topological sort dan maximum flow problem. Topological sort adalah metode yang bertujuan untuk mengurutkan simpul-simpul pada graf dari simpul yang paling penting hingga simpul yang diabaikan atau diprioritaskan terakhir. Atau dalam ilmu komputer, urutan topologi dari graf berarah adalah urutan linear dari simpul-simpul sedemikian rupa sehingga untuk tepi berarah UV dari simpul U ke simpul VU berarah sebelum dalam urutan V. Dalam kehidupan nyata, topological sort biasanya digunakan untuk membuat jadwal dalam proyek seperti pembuatan, pengiriman, dan penerimaan barang. Yang kedua, untuk optimasi query. Database biasanya untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efisien atau lebih efektif. Dan multi-aplikasi matriks. Dalam multi-aplikasi matriks berfungsi untuk menentukan matriks adjektif dan matriks derajat dari sebuah graf. Contoh topologi sort dapat dilihat dari gambar tersebut. Urutan topologi sort dari gambar tersebut adalah A, C, E, B, D, dan F. Meskipun ada lebih dari satu cara, untuk menggunakan topologi sort ini adalah A, B, D, C, E, dan F. Untuk contoh penerapan, saya menggunakan simulasi yang singkat. Dalam pembuatan rumah yaitu semen dicampur dengan pasir, lalu saya sambung dengan batu bata dan menjadi rumah. Selanjutnya, algoritma topologi sort. Ada 3 contoh yang saya gunakan. Kan algoritma, depth first search, parallel algoritma. Kan algoritma adalah algoritma yang dijelaskan atau ditunjukkan Kant sendiri pada tahun 1962. Dia bekerja dengan memilih simpul dan dalam urutan yang sama, seperti urutan topologi. Akhirnya, dan dalam ilmu komputer, urutan topologi atau urutan topologi dari graf berarah adalah urutan linear dari simpul-simpulnya sedemikian rupa sehingga untuk setiap tepi berarah UV dari simpul U ke simpul VU berbeda sebelum dalam V dan urutannya. Misalnya simpul dari grafik dapat mewakili tugas yang harus dilakukan, dan tepi dapat mewakili batasan bahwa satu tugas yang dilakukan sebelum tugas lainnya, dan mengaplikasi ini untuk mengurutkan topologi yang hanya urutan yang valid untuk tugas. Algoritma yang saya gunakan, pertama, kita harus menentukan node awal yang tidak memiliki aset masuk dan set ke S. Setidaknya, satu node harus ada dalam grafik ASLink yang tidak kosong. Jika grafik adalah di AG, solusinya akan masuk ke dalam L. Solusi tidak harus unik. Jika tidak, grafik harus memiliki satu siklus. Jika seperti itu, untuk topologi sort tidak dapat dilakukan. Contoh gambar Kant's algoritma. Di sini terdapat input 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan memiliki output 5, 4, 2, 3, 1, 0. Mengurutkan topologi dari sebuah DAG dilakukan dengan urutan sedemikian rupa, sehingga untuk setiap tepi berarah UV, simpul U berada sebelum V dalam urutan tersebut. 5 dan 4 tidak memiliki tepi masuk. 2 dan 0 memiliki tepi masuk dari 4 dan 5. Akhirnya ditempatkan 1. Selanjutnya adalah depth first search. Depth first search adalah algoritma untuk melintasi atau
mencari struktur data pohon atau grafik algoritma. Dimulai adalah node root, memiliki beberapa node arbiter sebagai node root dalam kasus grafik jalan, dan mengeksplorasi sejauh mungkin di setiap cabang tersebut melakukan backing tracking. Algoritma alternatif untuk mengurutkan topologi didasarkan pada pencarian kelamaan. Pertama, algoritma berputar memiliki step simpul dari grafik dalam urutan yang semenang-menang melalui perencanaan ke dalam pertama yang berakhir ketika mengenai simpul yang telah dijuluki sejak permulaan, mengurutkan topologi atau simpul yang tidak memiliki tepi luar. Algoritma the first. Dalam algoritma ini, setiap node N mendapatkan prefert ke dalam output L. Hanya setelah menerima semua node lain yang bergantung pada N atau semua keturunan N dalam grafik. Secara khusus, ketika algoritma menambahkan node N, ketika dijamin bahwa semua node yang bertanggung pada N sudah ada dalam output L. Mereka ditambahkan ke L baik oleh panggilan rekursif untuk mengunjungi yang berakhir sebelum panggilan untuk mengunjungi N, atau dengan panggilan yang mengunjungi bahkan sebelum panggilan untuk N ketika setiap tepi dan simpul. Dikunjungi satu kali, algoritma berjalan dalam waktu linear. Algoritma the first ini adalah algoritma yang dijelaskan oleh Corman et al. Pada tahun 2001, nampaknya telah pertama kali dijelaskan dalam cetak oleh Tarjan pada tahun 1976. Contoh gambar the first sebagai berikut ketika kita sesuai urutan paling kiri dulu, baru ke kanan. Seperti gambar sini, terdapat nomor 1, 2, 3, 4, mulai ke kanan, 5, 6, 7, ke 8, 9, 10, 11, dan 12. Paralel algoritma. Paralel algoritma sebagai lawan algoritma serial tradisional adalah algoritma yang melakukan banyak operasi dalam waktu tertentu. Sudah menjadi tradisi ilmu komputer untuk menggambarkan algoritma serial dalam mesin abstrak. Seringkali yang dikenal sebagai mesin acak. Demikian pula banyak penelitian ilmu komputer telah menggunakan apa yang disebut mesin akses acak paralel atau PRAM sebagai mesin abstrak paralel untuk memori bersama. Pada algoritma ini, pada grafik N dan ujung M, algoritma ini mengambil N plus M yaitu linear time. Pada gambar ini memiliki input 6293 dan dapat dilihat di sini melalui proses Persian dibagi menjadi 2, 6, 2, dan 93. Lakukan lagi dan menjadi 6, 2, 9, 3. Dan ini melakukan pengurutan dari huruf yang kecil hingga paling besar. 2, 3, dan digabungkan. Seterusnya sampai 2, 3, 6, 9. Sekarang kita masuk ke dalam maximum flow problem. Maximum flow problem dapat dilihat sebagai kasus-kasus dari masalah aliran jaringan. Yang lebih kompleks seperti masalah siklus, nilai maksimum aliran yaitu aliran dari sumber S ke sink T
sama dengan kapasitas minimum, yaitu potongan, yaitu pemotongan S dari T di jaringan seperti dinyatakan dalam maximum flow minimal potongan teorema. Contoh penerapan yang saya gunakan, nilai kapasitas minyak ke pabrik. Kapasitas minyak akan naik dan turun menimbulkan kemacetan yang banyak. Pendekatan sekarang untuk menjadi masalah aliran maksimum adalah memulai dengan aliran semua nol dengan rakus menghasilkan aliran dengan nilai yang semakin tinggi. Cara alami untuk melanjutkan dari suatu ke berikut adalah mengirimkan lebih banyak aliran pada beberapa jalur dari S ke T. Dari gambar tersebut, tujuan awalan S menuju ke T. Di sini melalui S kedua, ke 1, ke T. Kenapa? Di sini akan menjadi 2 dan 3 ini akan hilang. Jadi 2, 2, 2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan ini adalah sumber-sumber web yang saya gunakan.